Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rizkinya, dan semoga dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini saya akan mengkaji kitab yang ditulis oleh penulis Ba'alawi, yang mana kitab yang akan saya baca ini masih kitab Rosfatus Shoti, halaman 146. Di sini ada satu pernyataan dan satu fatwa dari dua ulama yang dinukil oleh penulis kitab Rosfatus Shoti, bahwa keturunan Rasulullah walaupun maksiat, walaupun bejat, walaupun ajarannya menyimpang dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, ini muslim wajib untuk menghormatinya karena di dalam tubuhnya terdapat darah suci Rasulullah. Nah, fatwa yang dinukil oleh penulis kitab Rosfatus Shoti ini terkesan sangat memaksa demi untuk tetap mempertahankan kemuliaan mereka yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul, yaitu klan Ba'alawi. Namun sebelum saya masuk pada inti pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia pada khususnya, dan untuk seluruh muslim di dunia pada umumnya, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasul serta membawa-bawa agama. Seperti biasa, kajian ini adalah kajian kitab Ba'alawi, kemudian akan saya bandingkan dengan hadis Rasulullah dan juga ayat-ayat Al-Quran. Apakah pernyataan kitab Rosfatus Shoti ini sesuai dengan Al-Quran maupun hadis? Teks akan saya tampilkan di layar, yaitu kitab Rosfatus Shoti halaman 146. Saya baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-imamu asy-syaikhu Ahmad bin Hajari al-Haytami fi fatawihi man ulimat nisbatuhu ilal baitin nabawi wa sirrul ulwi la yufrijuhu min dalika adimu jinayatihi wala adamu tiyanatihi wasyanatihi wa min sama qala ba'dul muhakkikina ma misalu syarifi azani awis syarifi masalan idza akimna alaihi al-haddu ila ka'amirin aw sultanin talahhatat talatohot rijlahu biqadarin fagosalahu anha ba'du khotamihi. Walaqad tabayyana fi hadzal misal qaulun nas al-waladu al-aqu la yahrumu al-mirasu intaha. Artinya gimana? Artinya bahwa Imam Syekh Ahmad Ibnu Hajar al-Haytami berfatwa, barang siapa yang diketahui memiliki hubungan dengan keluarga Nabi dan rahasia yang luhur, maka kejahatannya yang besar dan kurangnya komitmen dan integritas agama ini tidak mengecualikannya dari itu. Oleh karena itu, sebagian peneliti berkata, apa perumpamaan seorang syarif pezina atau peminum misalnya jika kita melaksanakan hukuman padanya, kecuali seorang pangeran atau sultan yang kakinya bernoda kotoran dan beberapa pelayannya mencucinya. Dan dalam contoh ini, perkataan orang-orang bahwa anak yang tidak taat ini tidak dilarang mewarisi.
Artinya anak yang tidak taat tetap mewarisi orang tuanya, baik hartanya maupun dan lain-lainnya. Dan ini sudah sangat jelas. Nah, dalam kitab Rosfatus Shoti ini, penulis menukil fatwa dari Ibnu Hajar Al-Haytami, yang mana Ibnu Hajar Al-Haytami berfatwa, seseorang yang memiliki darah keturunan mulia seperti halnya keturunan Rasulullah atau memiliki keturunan mulia yang lainnya, maka kejahatan yang besar dan kurangnya komitmen dan integritas agama ini tidak akan melunturkan kemuliaannya. Ini maksudnya semacam itu. Jadi pada kesimpulannya, keturunan Rasulullah ini walaupun orangnya bejat, walaupun secara keilmuan agama ini tidak mumpuni, ini kemuliaan itu tidak akan luntur, dan muslim dianjurkan untuk selalu menghormatinya. Ini kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, di sini ada satu perumpamaan. Seorang syarif keturunan Rasulullah yang melakukan zina atau mabuk-mabukan dan dihukum menurut hukum negara yang berlaku, ini laksana seorang pangeran atau seorang sultan yang kakinya bernoda, kemudian para khodamnya atau para pelayannya mencuci kotoran itu. Ini berarti seorang syarif atau keturunan Rasulullah yang bejat, yang bermaksiat, yang mabuk-mabukan atau yang melakukan zina, dan ketika terkena sanksi oleh hukum negara yang berlaku, ini sebagaimana seorang pangeran yang kakinya dicuci kotorannya oleh pelayan. Nah, ini kan berarti dalil ini dalil yang memaksakan. Pada kesimpulannya bahwa seburuk apapun syarif atau keturunan Rasulullah, walaupun itu mabuk-mabukan, walaupun itu zina, ini tidak melunturkan kemuliaan itu sendiri. Ini pernyataan yang sangat memaksakan. Kemudian saya lanjut. Waqala al-imamu Asy'arani qaddasa sirahu inna iqamatal hududi ala syurafai la tunafi ta'zimahum wa tawqirahum min haitsu kaunihim dzurriyyata rasulillahi wa nuqimu alaihim al-haddu alladzi syara'ahu jadduhum lam yahussu bihi ahadan duna ahadin. Intaha. Kemudian Imam Asy'arani, semoga Allah merahmati rahasianya, beliau berfatwa bahwa menerapkan hukuman kepada para syarif ini tidak bertentangan dengan pengagungan dan penghormatan kepada mereka, karena mereka adalah keturunan Rasulullah. Jadi pada kesimpulannya bahwa Imam Asy'arani dengan Ibnu Hajar Al-Haytami ini punya pandangan yang sama, di mana syarif atau keturunan Rasulullah walaupun bejat, walaupun bermaksiat, walaupun mabuk-mabukan, walaupun berzina, walaupun keilmuan agamanya ini tidak mumpuni, ini ketika mendapat sanksi hukum negara atas perbuatan salahnya, ini tidak melunturkan keagungan dan kehormatan sebagai cucu Rasul. Ini juga sangat memaksakan, karena agama tidak menganjurkan, atau agama ini tidak menganjurkan setiap muslim ini untuk mengagung-agungkan kemuliaan berdasarkan nasabnya. Tetapi dalam kitab Rosfatus Shoti halaman 146 ini memaksakan kepada seluruh muslim untuk tetap patuh, untuk tetap menghormati, untuk tetap mengagungkan serta memuliakan keturunan Rasulullah,
walaupun seburuk apapun keturunan Rasulullah tersebut. Tentu ini sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Maka saya akan bandingkan nanti dengan ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Karena apa? Karena dalam Islam ini manusia tidak boleh membanggakan nasab atau keturunan secara berlebihan. Pasalnya, kelak yang dapat menyelamatkan kita adalah amal kita, bukan karena ukur nasab. Jadi, nasab ini tidak ada apa-apanya nanti di akhirat. Lebih jauh lagi, orang yang suka membanggakan nasabnya, ini cenderung lamban dalam beramal atau berbuat kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Fa'idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun." Yang artinya, apabila sangkakala ditiup, yaitu hari kiamat telah tiba, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Maksudnya bahwa nasab tidak bisa menolong dan tidak pula mereka saling bertanya. Ini surat Al-Mu'minun ayat 101. Jadi sangat jelas bahwa Al-Quran sendiri berfirman, pada saat nanti di hari kiamat, hubungan nasab, hubungan kekerabatan, ini tidak ada artinya. Bahkan tidak sanggup menolong seseorang untuk terjerat dari sanksi Allah atas perbuatan salahnya semasa di dunia. Nah, ketika Habib Ba'alawi ini dalam kitab-kitab yang mereka tulis, ini selalu mengagung-agungkan nasabnya dan selalu bersandar atas kemuliaan Rasulullah, ini justru bertentangan dengan ajaran Al-Quran itu sendiri. Dalam kata lain, ini sangat bertentangan dengan risalah yang Nabi Muhammad bawa. Karena Al-Quran mengatakan bahwa nasab seseorang ini tidak sanggup menjadi penolong nanti di akhirat. Terputus hubungan nasab atau hubungan persaudaraan. Yang sanggup menolong seseorang ya amal baiknya nanti di akhirat. Nah, ini baru ajaran Islam yang sesungguhnya. Maka saya berkali-kali mengatakan, dan saya berkali-kali membuka kitab Ba'alawi, kemudian saya baca, kemudian saya jadikan video. Tujuannya apa? Tujuannya menunjukkan kepada publik bahwa inilah ajaran Ba'alawi yang getol membangga-banggakan nasab. Dan ini bukan ajaran Islam. Karena ajaran Islam tidak semacam itu. Kenapa saya publikasikan? Ya agar penonton cerdas, agar penonton bisa mempelajari ajaran Islam yang semestinya, tidak seperti ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Ba'alawi yang cenderung menjadikan nasab sebagai senjata pamungkas untuk mendoktrin sesama muslim lainnya. Ini tidak benar. Saya lanjut. Di hari kiamat kelak, nasab bukanlah faktor yang bisa menentukan nasib selamat atau tidaknya seseorang, maka yang paling berpengaruh adalah rahmat Allah. Dan rahmat Allah di akhirat adalah buah yang dipetik dari amal-amal soleh yang telah dilakukan oleh seorang mukmin semasa hidup di dunia. Nah, ini baru betul bahwa seseorang nanti akan selamat atau tidak di akhirat, ini atas rahmatnya Allah. Dan rahmat Allah itu turun, itu buah dari amal perbuatan baiknya manusia selama hidup di dunia. Dan ini sangat berkecocokan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yang artinya sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-A'raf ayat 56. Jadi yang berhak mendapat rahmat Allah adalah orang-orang yang berbuat baik, bukan orang yang membangga-banggakan nasabnya tetapi kelakuannya buruk, kelakuannya tidak mencerminkan nasab Rasulullah itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun anaknya seorang nabi, kalau dirinya tidak beriman dan beramal soleh, maka di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang hina dan celaka.
Sebaliknya, meskipun dia adalah anaknya seorang kafir, kalau dirinya beriman dan beramal soleh, maka di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang mulia. Nah, ini baru ajaran Islam yang benar. Meskipun seseorang itu keturunan Rasul, tetapi ketika kelakuannya tidak mencerminkan kemuliaan Rasulullah itu sendiri, maka tidak masuk kategori sebagai orang yang mulia. Dan sebaliknya, meskipun itu anak dari orang kafir, tetapi ketika dia menjadi muslim yang sejati, kemudian berbuat baik, beramal soleh, maka orang yang semacam ini yang layak dihormati, dan orang yang semacam ini yang layak mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat nanti di akhirat. Ini baru ajaran yang benar. Ini baru ajaran Islam yang sesungguhnya, dan ini baru ajaran Islam yang adil. Jadi nasab itu tidak ada apa-apanya nanti di akhirat. Keimanan itu tidak dapat diwarisi. Demikian pula kehormatan diri, apalagi keselamatan di akhirat nanti. Nah, ini jelas bahwa keimanan itu tidak dapat diwariskan. Begitu juga kehormatan diri, apalagi keselamatan di akhirat nanti. Nah, ketika kitab-kitab Balawi mengatakan bahwa seluruh keturunan Rasulullah haram masuk neraka, seakan-akan bahwa menjamin keturunan Rasulullah itu bebas dari sanksi Allah karena berdasarkan nasab. Dan ini tidak betul, karena keselamatan seseorang di akhirat dia tidak bisa diwariskan atau terwarisi. Misalnya, ini satu contoh, keturunan orang terhormat tapi bejat. Maka dalam pandangan manusia, dia itu tetap akan dipandang rendah sebagai manusia yang tidak bermartabat. Keturunan orang yang terhormat, seperti halnya keturunan Rasulullah misalnya. Tetapi ketika kelakuannya bejat, ini akan tetap dipandang rendah dan dianggap sebagai manusia yang tidak bermartabat. Sementara di sisi lain, kalau ada yang tetap memaksakan diri untuk menghormati, maka pasti hal itu dilakukan dengan menipu nurani. Sebaliknya, meskipun keturunan seorang yang bejat, tapi dengan hidayah Allah, dia menjadi mukmin yang soleh dan taat, maka orang lain pasti akan menaruh hormat kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang berbunyi, wa man bata'a bihi amaluhu lam yasra' bihi nasabuhu, yang artinya, barang siapa yang lamban atau buruk amalnya, maka nasabnya tidak bisa menolongnya. Hadis ini riwayat dari Muslim, urutan nomor 2699. Dan hadis ini ditafsiri oleh Imam Nawawi dalam memaknai hadis tersebut. Imam Nawawi mengatakan, barang siapa yang amalnya kurang, maka kedudukan mulianya tidak bisa menolong dirinya. Oleh karenanya, jangan terlalu berharap dari nasab atau silsilah keturunan dan keutamaan nenek moyang. Akhirnya sedikit dalam beramal. Maka nasab bukanlah faktor yang akan menentukan nasib. Orang yang mempunyai garis nasab yang baik, misal keturunan nabi atau keturunan ulama, tidak ada gunanya jika dirinya tidak mempunyai prestasi sebagai seorang mukmin yang baik, prestasi di dunia yang kelak akan menentukan nasib di akhirat. Jadi ini sangat jelas. Saya bandingkan dengan pernyataan dari Al-Quran maupun Al-Hadis, bahwa kitab Rosfatus Shoti yang ditulis oleh penulis Ba'alawi yang terkesan memaksakan bahwa keturunan Rasulullah sebejat apapun ini tidak melunturkan kehormatannya sebagai cucu Rasul. Sementara Al-Quran dan Hadis Rasulullah ini sangat jelas mengatakan bahwa orang yang layak mendapat kemuliaan serta mendapat rahmatnya Allah adalah orang-orang yang baik, tidak memandang garis keturunan. Jadi sangat berseberangan antara firman Allah dan juga sabda Rasul. Karena itu saya selalu mewanti-wanti kepada muslim di Indonesia, khususnya menonton video saya. Mari kita jeli, mari kita teliti, dan mari kita menjadi muslim yang cerdas, yang sanggup memilah-milah mana ajaran Islam yang sebenarnya dan mana ajaran Islam
yang dibawa oleh orang-orang yang punya kepentingan khusus. Karena Islam dengan dibawa dengan embel-embel kepentingan khusus, ini biasanya akan melenceng. Ya seperti golongan tertentu seperti Ba'alawi, nasab Rasulullah ini dijadikan sebagai senjata pamungkas untuk mendoktrin muslim agar taat, agar patuh, dan agar selalu menghormati mereka. Mereka tidak mengajarkan Islam yang semestinya. Mereka tidak mengajarkan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah dan Al-Quran. Itulah alasan kenapa saya selalu mengkaji kitab-kitab Ba'alawi dan kemudian saya share. Karena kalau ini dibiarkan, maka lambat laun Indonesia akan dikuasai oleh ajaran-ajaran Ba'alawi yang cenderung menyimpang dan menyesatkan. Karena Islam itu indah loh. Islam ini tidak pandang bulu. Islam itu adil. Islam ini tidak memandang kemuliaan seseorang berdasarkan keturunan, berdasarkan kekayaan. Islam akan memandang seseorang itu mulia karena satu keilmuan, ketakwaan, dan perbuatan baiknya. Nah ini baru ajaran Islam yang benar. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya prestasi sama sekali kemudian menuntut minta dihormati? Dan bagaimana mungkin orang yang punya prestasi luar biasa hanya karena bukan lahir dari keturunan yang mulia, lantas prestasi itu diabaikan dan tidak layak dijadikan atau dianggap sebagai manusia mulia? Ini ajaran Islam yang tidak benar. Jadi kesimpulannya jelas bahwa kitab Ba'alawi Rasfatul Sobi halaman 146 ini bertentangan dengan firman Allah dan juga bertentangan dengan hadis Rasulullah, yang mana baik Al-Quran maupun Al-Hadis itu tidak menganjurkan setiap muslim untuk membangga-banggakan nasabnya, karena nasab tidak sanggup menolong seseorang nanti di akhirat. Yang sanggup menolong seseorang nanti di akhirat adalah perbuatan baiknya. Saya akhiri kajian kitab Rasfatul Sobi halaman 146 yang ditulis oleh ulama Ba'alawi. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.